Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada Waalaikumsalam Bapak warahmatullah. Ibu Zeni Mardatillah selaku pemeriksa dari DCKI. Selamat datang kepada Bapak Indarto selaku inventor dari Institut Teknologi Sumatera. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis dengan nomor permohonan S00 dari 1 dengan judul Formula Sediaan Topikal Tabir Surya dengan senyawa C Sinamalik Sinamal Kalix Resor Sinarena untuk waktu dan tempat di sini. Terima kasih Mbak Lela. Selamat pagi Pak Indarto. Pagi Ibu. Baik, bisa di-share screen Pak untuk dokumen bercover Word-nya Pak. Sebentar. Oke, apakah sudah tampil Bu Zeni? Sudah, sudah Bapak. Baik, kita mulai ya Pak ya. Jadi dari invensi ini di dalam deskripsi menjelaskan karakteristik berupa sediaan krim ya Pak ya. Iya. Ya, lalu di beberapa deskripsi yang saya temui itu, tetap di bidang teknik inventaris ini masih menjelaskan tentang berupa krim, lotion, serum, spray, atau gel, dan lain-lain ya Pak. Iya. Jadi baiknya kita kerucutkan hanya sesuai dengan data penelitian yang ada di dalam deskripsi saja. Hanya bentuk krim saja gitu. Ya, jadi invensi ini langsung kita ubah aja ya Pak ya. Iya. Ya, eh, invensi ini mengenai kalau di pengertian dari sediaan topikal itu kan dia ada dalam bentuk yang banyak ya Pak ya. Bentuk yang tadi seperti disebutkan bentuk serum, lotion, atau krim. Namun di deskripsi ini lagi-lagi kita hanya membahas tentang sediaan krim ya Pak ya. Iya. Jadi kalimat-kalimat yang menyertai tentang sediaan topikal itu baiknya kita hapuskan Pak karena agar lebih mengkerucut dalam bentuk kesediaan krim saja, Pak. Jadi invensi ini berkaitan dengan formula tabir surya. Invensi ini berkaitan Ya, dengan formula tabir formula surya ya. surya. Dalam bentuk dalam bentuk sediaan krim. Nah, jadi dari sediaan sampai yang ini dihapus, Pak. Sampai apa Bu? Dari sediaan sampai yang Sampai titik. sediaan topikal yang digunakan untuk tabir surya ini dihapus, Pak. Di atas. Yang bawahnya nggak usah, Pak. Jadi sediaan topikal yang digunakan untuk tabir surya dihapus. Ya. Dalam bentuk sediaan. Dalam bentuk Sediaan topikal sediaan. Tadi. krim. Iya, sudah, Pak. Nah, Jadi nah, nah. sediaan topikalnya, Invensi ya, berkaitan siap. dengan formula tabir surya dalam bentuk sediaan krim. Nah, sediaan topikal yang digunakan untuk tabir surya dihapus. Maaf, suara ibu ini agak putus-putus jadi Putus-putus gini ya, ya Pak. Bu ya. Iya, gini bukan Coba Bu. di Anda lagi, Pak. Ya, nah. Jadi sediaan topikal yang digunakan untuk tabir surya dihapus. Ya, cukup sampai situ. Yang mengandung senyawa, Iya, lalu yang lebih khususnya dihapus Pak sampai bentuk krim. Kita ganti dengan di mana sediaan. Jadi itu oke, sebagai bahan itu dihapus Pak. Jadi kita hapus dulu Pak, titik Pak. bentar, bentar. Dari Yang mana senyawa Bu? itu jadi dihapus Pak. Di mana sediaan itu dihapus sampai titik itu, ya. Yang sebentar, sebentar. Yang Ya, mana Bu? titiknya Ini kan dihapus itu Pak. berkaitan. Ya, benar. Nah, ya. Kalau sebagai bahan aktif.
aktif penyerap radiasi. Sebagai bahan Bahan aktif aktif penyerap radiasi UV di mana sediaan krim tersebut memiliki karakteristik fisik yang stabil serta sesuai untuk aplikasi proteksi kulit. Itu ada typo Pak di untuknya Pak. Eh, ini dah. ya sudah benar Pak. Bisa di-enter Pak. Oh ya Bu, mau tanya sih Bu. Ya, silakan Pak. Eh, ini kan paten kedua saya ya. Sebelumnya kan Mm-mm. sudah pernah mengajukan mirip-mirip Mm-mm. seperti ini, hanya dari ekstrak gitu kan. Nah, Ya. waktu itu sama seperti ini, saya hanya dalam bentuk krim, tapi saran dari DJKI, pihak DJKI itu suruh menambahkan, yaitu tadi yang seperti yang saya tulis tadi, ada formula-formula bentuk topikal yang lain gitu, padahal datanya itu tidak ada gitu. Yang ada hanya bentuk krim saja gitu. Sebenarnya itu Oh, seperti apa sih Bu aturannya? Soalnya ini kan agak beda nih. ya, baik Pak. Jadi kalau dokumen paten itu dia harus dari deskripsi dan klaim itu harus saling terbuku Pak. Jadi sesuai dengan pasal nomor 65 tahun 2024 itu pasal 25 ayat 3 dan 4 itu deskripsi harus keterdukungan dengan klaim Pak. Jadi kalau misalkan invensi yang Bapak ajukan hanya ada data penelitian berupa krim saja, lalu bagaimana yang lain itu bisa percaya kalau Bapak mengajukan dengan sediaan yang lain, Pak? Jadi disesuaikan dengan data penelitian yang Bapak lakukan. Jadi hanya krim, ya krim saja, Pak. Tidak bisa ditambah dengan yang lain, karena sesuai ketergantungan deskripsi saja. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Nah, lalu Lanjut. kita, lanjut, Pak. Sudah jelas ya, Pak ya? Ya, lanjut. Ya, lanjut aja Ya, Bu. harus ketergantungan baik. Iya, lanjut, Pak. Bisa ke bawah, Pak? Nah, jadi juga sama ya Pak, di sini di dalam deskripsi ini itu coba kita ke klaim Pak. Nah, dalam klaim ini, klaim satu ini disebutkan rentang konsentrasi ini 1 sampai 15% ya Pak ya. Ya. Ya, namun dalam deskripsi tidak dijelaskan Pak berapa angka efektifnya Pak. Jadi kan range 1 sampai 15 itu terlalu luas Pak. Nah, namun di dalam deskripsi tidak didukung dengan data penelitian dari 1% itu berapa dan 3% itu berapa Pak. Jadi kalau misalkan masih tetap ingin menggunakan tiga flat seperti ini, baiknya dalam data penelitian dalam deskripsi ditambahin data penelitian Pak. Apakah datanya ada Pak? Bentar. Nah, Setahu saya ada sih Bu. Belum saya tambahkan ya. Yang nah data itu Pak. SPF itu. Data SPF kalau Ya, tidak salah data ada. ya, data SPF itu dia hanya menjelaskan 22,19 ya Pak. Data SPF saya lihat Pak. Ada Atau langsung di variasi searching aja Pak. konsentrasi. Ada variasi konsentrasi, tapi di sini kok nggak ada. Iya. Berarti sebenarnya datanya ada ya Pak? Ada. Oh, baik. Ini kan variasi konsentrasi kan dari 0% Iya, sampai Formula 1. Iya, ya seperti itu itu. Pak. Jadi hanya belum dimasukkan saja ya Pak datanya Pak dalam deskripsi. Iya, betul. Baik, baik.
Jadi nanti yang dimasukkan di sini berarti sesuai Hmm? dengan data Eh, ini ya, range ini berapa persen aja ya? ya, data penelitiannya dimasukkan ke uraian lengkap invensi ya Pak, bukan di dalam klaim Pak. Baik-baik, nanti saya Jadi tambahkan. coba coba kita tes lagi Pak. Dari uraian lengkap invensi Pak. Nah, itu bisa di enter aja Pak uraian lengkap invensinya. Tadi judulnya ya. Iya. Yang kita ngomong lagi Pak. Nah, di sini kan disebutkan ini Pak ya, nilai SPF-nya itu sebesar itu Pak. Iya, Saya lihat ada nilai SPF yang 22,19 Pak. Bisa langsung di searching aja kali ya Pak. CTRL-V. Ya, 22,19. Nah, ini. di sini kan disebutkan nilai SPF itu ya Pak ya. Nah, kita kan sebagai pembaca itu gak paham nih Pak. SPF ini didapatkan pada konsentrasi berapa Pak? Iya. Iya, nah mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya. Jadi dalam konsentrasi 1, 3, atau 5 itu dan uji efektivitasnya berapa, konsentrasinya masing-masingnya berapa, dan stabilnya berapa ya Pak? Berupa tabel ya Pak? Berarti lengkap dengan variasi konsentrasi tadi ya. Betul Bapak, karena di klaim menjelaskan 1 sampai 15 tentang Heeh. konsentrasinya. Ini kan Ya, ada baik. apa namanya? In vitro dan in Hmm, vivo, Bu ya. Berarti ya, dua-duanya, Bu ya. benar Pak. Jadi dia sekedar dukungan deskripsi Kak. Baik. Nah, kalau dari baik ini, kita ke klaim saja Pak. Kalau yang itu sudah jelas ya Pak ya? Untuk tabel Sudah, data sudah, penelitiannya ya Pak. sudah. Kita bisa ke klaim 3. Nah, kalau di klaim 3 ini kan dijelaskan rentaknya Pak ya. Iya. Namun kita nggak tahu nih di posisi di konsentrasi berapa yang dia menghasilkan efektif datanya itu berapa Pak? Angkanya Pak. Untuk yang konsentrasi bahan aktifnya atau Iya, konsentrasi betul yang Pak. mana? Konsentrasi bahan aktif ya Pak. Yang ini, ya. Ya, yang digunakan itu berapa Pak? Berapa konsentrasi berapa? Eh, saya lupa, bentar Mbak. Saya cari Ya, dulu ya. siap. Siap. Itu harus dimasukkan di situ, Bu, atau gimana? Jadi kalau kalau pada klaim 3 ini banyak sudah di, dimasukkan data yang efektifnya aja Pak. Jadi tidak usah pakai rentangnya Pak, data yang digunakan saja. Misalkan agen tabir surya itu berapa persen, emulsifernya berapa persen. Karena pasti menggunakan data yang efektif kan Pak ya, data pastinya gitu Pak. Kalau dari yang apa beberapa pelatihan yang saya ikuti Hmm. memang disuruh masukin dalam bentuk ring seperti ini, Bu. Jadi nanti kalau misalkan
walaupun misalkan ada yang efektifnya misalkan di sini 15% gitu ya. Eh, Mm-mm. jadi untuk klaimnya itu bisa dimasukkan dalam bentuk range gitu supaya menjaga karena kan kita apa tadi kan variasi konsentrasi misalkan memang konsentrasi yang misalkan 10% itu SPF-nya lebih kecil gitu daripada yang 15% gitu. Jadi sarannya kemarin sih nggak cuma sebenarnya dari beberapa beberapa pelatihan draft paten yang saya ikuti disuruh membuat dalam bentuk range begini gitu Bu. Makanya saya Baik. masukkan dalam bentuk range. Ya, jika tetap mau menggunakan rank, mungkin bisa dimasukkan dalam uraian deskripsi ya Pak. Misalkan di dalam konsentrasi penggunaan tabir surya itu lebih disukai yang mana seperti itu ya Pak. Baik. Uraian lengkap Jadi nanti referensi. range range ini tetap dimasukkan tapi nanti di deskripsi saya statekan tambah state terkait yang paling efektif di range berapa di konsentrasi Iya, berapa gitu ya. betul. Jadi di semua konsentrasi dijelaskan seperti itu apa yang lebih disukai, yang mana atau lebih efektif yang mana ya Pak ya. Baik. Dari saya cukup Pak. Sudah jelas, sudah clear atau apa ada yang tanyakan Pak? Yang tidak jelas Pak? Sudah sih, sudah jelas. Jadi semua yang menyebutkan itu ya Pak yang termasuk sediaan topikal tuh dihapus ya Pak ya untuk dikerucutkan menjadi sediaan krim saja. Lotion, Baik, serum, spray itu dihapus juga ya Pak. baik. Baik, terima kasih Bu Zeni atas masukannya. Nanti saya akan segera saya perbaiki. Siap Bapak. Mbak Lela, kan Lela. Baik, untuk perbaikannya ini langsung ke Sakinya atau bagaimana Bu Jenny? Bisa langsung ke saya dulu Mbak Lela. Ya, berarti kalau ke Bu Jenny dulu bisa melalui saya atau Bu Jenny berkenan untuk memberikan nomor teleponnya, Bu? Bisa melalui Mbak Lela dulu ya Mbak. Ya. Ya, ya. Terima kasih Mbak Lela. Baik, terima kasih Pak Indarto, Ibu Zeni untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf